Kromosom adalah suatu struktur makromolekul yang tersusun dari DNA dan molekul lain, di mana informasi genetik tersimpan di dalam sel. Kromosom terdiri atas dua bagian, yaitu sentromer yang merupakan pusat kromosom dengan bentuk bulat, dan kromosom yang mengandung kromonema dan gen berjumlah 2 buah atau sepasang. Sifat-sifat kromosom adalah A. Hanya terlihat pada waktu sel membelah. B. Mempunyai ukuran panjang antara 0,2 sampai 40 mikron. C. Kromosom pada sel prokariotik hanya memiliki satu kromosom dan tidak terletak di dalam inti sel. D. Kromosom sel eukariotik jumlahnya bervariasi menurut jenis organisme dan terdapat di dalam nukleus. E. Umumnya memiliki susunan kimia yang terdiri dari protein, DNA, dan RNA. F. Protein terdiri dari histon dan non-histon. G. Memiliki beberapa enzim yang terlihat dalam sintesis DNA dan RNA. Selanjutnya, gen. Gen merupakan unit hereditas suatu organisme hidup dan tersimpan dalam kedudukan tertentu pada kromosom. Gen ini berupa kode dalam material genetik organisme yang kita kenal sebagai molekul DNA atau RNA pada beberapa virus. Gen yang dominan atau diberi simbol dengan huruf kapital selalu muncul sebagai sifat yang nampak. Gen yang resesif diberi simbol dengan huruf yang kecil hanya bisa muncul sebagai sifat yang nampak bila berpasangan dengan gen yang resesif lagi. Jadi, genotip A besar atau A besar A kecil akan muncul sebagai fenotip A besar, sedangkan gen A kecil hanya akan muncul sebagai fenotip A kecil bila genotipnya A kecil. Organisme yang mempunyai dua gen yang sama pada satu lokus atau A besar atau A kecil disebut homozigot, sedangkan yang mempunyai pasangan gen alternatif A besar A kecil disebut dengan heterozigot. Gen alternatif A besar atau A kecil disebut dengan alel. DNA merupakan persenyawaan kimia yang paling penting pada makhluk hidup, yang membawa keterangan genetik dari sel khususnya atau dari makhluk hidup dalam keseluruhannya dari satu generasi ke generasi berikutnya. DNA mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, menyampaikan informasi genetik kepada generasi berikutnya karena DNA mampu melakukan proses replikasi. Yang kedua, sebagai cetakan untuk kode asam amino pada DNA atau kodon. Yang ketiga, sebagai pengatur seluruh metabolisme sel. Replikasi DNA adalah suatu tahapan penggandaan DNA yang terjadi pada saat sebelum pembelahan sel atau interfase tahap sintesis DNA. Replikasi dilakukan dalam upaya membentuk DNA yang sama pada hasil pembelahannya. Dalam proses replikasi DNA diperlukan enzim helikase, DNA polimerase, ligase, ATP, GTP, CTP, dan TTP. Enzim helikase berfungsi sebagai pembuka rantai ganda heliks. Enzim DNA polimerase akan membentuk DNA baru dari satu rantai tunggal DNA. Enzim DNA ligase berperan dalam meletakkan setiap fragmen Okazaki yang merupakan rantai pasangan semula yang tidak berhubungan menjadi satu rantai yang utuh. Berikut beberapa model replikasi DNA, yaitu teori konservatif. Pita DNA rangkap heliks tidak berpisah, langsung menjadi cetakan bagi pita DNA baru yang akhirnya membentuk dua pita rangkap heliks yang sama seperti asalnya. Kemudian, teori semi-konservatif. Pita DNA rangkap heliks memisahkan diri menjadi dua pita tunggal yang berperan sebagai pola cetakan. Setiap pita lama membentuk pita baru pasangannya. Akhirnya, terbentuk dua pita rangkap heliks yang sama seperti asalnya. Yang terakhir, teori dispersif. Pita DNA heliks rangkap terputus-putus atas beberapa potongan. Setiap potongan berpola sebagai pola cetakan, membentuk DNA baru pasangannya, yang akhirnya terbentuk pita rangkap heliks yang sama seperti asalnya.
RNA merupakan polinukleotida, namun ukurannya jauh lebih pendek dari polinukleotida penyusun DNA. RNA hanya terdiri dari satu rantai. Gula pentosa yang menyusun RNA adalah gula rebosa. Basa nitrogen yang menyusun RNA adalah A. Purin yang terdiri dari adenin dan guanin, kemudian pirimidin yang terdiri dari sitosin dan urasil. RNA dibentuk oleh DNA di dalam inti sel. Kemudian macam-macam RNA. Yang pertama, RNA messenger atau RNA duta. Berfungsi membawa informasi genetik dari DNA berupa pesan dari inti sel ke ribosom di sitoplasma. Kemudian ada RNA transfer. RNA ini pembawa asam amino dalam bentuk aminoasil tRNA. RNA transfer ini berfungsi mengenali kodon dan menerjemah menjadi asam amino di ribosom. Penerjemah kode pada mRNA oleh tRNA dikenal dengan nama translasi. Apa itu pewarisan sifat? Pewarisan sifat atau inheritance adalah proses ketika informasi genetik diturunkan dari orang tua ke anak. Hal ini yang menyebabkan anggota keluarga yang sama cenderung mempunyai karakteristik yang serupa. Setiap manusia memiliki sifat karakteristik yang berbeda-beda. Perbedaan ini diakibatkan oleh warisan dari orang tua yang diwariskan melalui materi genetik. Molekul yang berperan penting sebagai materi genetik adalah asam nukleat, yaitu DNA dan RNA. Pada DNA atau deoxyribonucleic terdapat instruksi yang akan mempengaruhi sifat atau yang akan menentukan karakteristik setiap makhluk hidup. DNA tersebut terletak di dalam sel, yang merupakan untaian sangat panjang dan tersusun di dalam inti sel yang kecil. Pada pewarisan sifat terdapat istilah dominan dan sifat resesif, di mana dominan merupakan karakter yang mampu menutupi karakter lain, sedangkan sifat resesif adalah karakter yang ditutupi. Bentuk alternatif atau variatif dari gen-gen alel bila Anda melihat bentuk rambut, mata, warna kulit, dan jenis telinga itu disebut dengan fenotip, yang adalah wujud ekspresi gen. Susunan informasi gen atau genetik dari suatu individu yang mengkode beragam karakter fisik disebut dengan genotip. Perlu teman-teman ketahui bahwa susunan kromosom pada sel penyusun tubuh dengan susunan kromosom pada sel kelamin itu berbeda. Susunan kromosom pada sel tubuh berpasangan dan disebut dengan diploid, sedangkan susunan kromosom sel kelamin disebut haploid dan tidak berpasangan. Terdapat 23 kromosom dalam sel tubuh, dikarenakan dalam keadaan diploid, maka jumlah total kromosom menjadi 46 buah kromosom. Kromosom nomor 1 sampai nomor 22 disebut autosom atau kromosom tubuh, sedangkan nomor 23 disebut sebagai gonosom atau kromosom kelamin. Kromosom nomor 23 atau gonosom inilah yang akan membedakan laki-laki atau perempuan. Teman-teman tahu tidak? Penelitian pertama mengenai pewarisan sifat dilakukan oleh Gregor Mendel, seorang pendeta dan ahli botani dari Austria. Ia melakukan penelitian tentang pewarisan sifat pada tahun 1856. Pada penelitian tersebut, ia menggunakan kacang Kepri sebagai objek. Mendel menggunakan kacang Kepri karena memiliki sifat kontras dan dapat melakukan penyerbukan sendiri, memiliki daur hidup yang relatif pendek, menghasilkan keturunan dalam jumlah yang banyak, dan mudah melakukan penyerbukan silang. Teorinya ini disebut sebagai hukum Mendel. Terdapat dua teori, yaitu hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Hukum Mendel 1 atau hukum segregasi merupakan kaidah pemisahan alel pada waktu pembentukan gamet. Pembentukan gamet terjadi secara meiosis atau pasangan homolog, saling berpisah dan tidak berpasangan lagi, di mana terjadi pemisahan alel-alel pada gen secara bebas dari diploid menjadi haploid. Hukum Mendel 2 yang juga disebut hukum asortasi, di mana dikatakan bahwa pewarisan sifat setiap gen dapat berpasangan secara bebas dengan sifat atau gen lain.
Hukum Mendel II berlaku ketika pembentukan gamet pada persilangan dengan dua sifat berbeda atau dihibrid. Persilangan antara kacang ercis biji bulat warna kuning dengan tanaman ercis bentuk biji keriput warna hijau menjadi salah satu percobaan persilangan yang terkenal. Hasil dari percobaan ini adalah genotip untuk berbiji bulat dan berwarna kuning, dengan genotip dominan dan kacang kapri berbiji keriput berwarna hijau dengan genotip resesif. No one knows how it all ends anyway. Taking it slow